Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kang Sad Boy. Atau siapa lagi kalau bukan Wang Lin di Renegade Immortal Shani episode ke-124. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin akhirnya berhadapan dengan pelayan terakhir iblis kuno yaitu Ming Yuan yang diperkuat dengan esensi iblis murni tuannya hingga kekuatannya melejit bahkan ke atas ranah Ascendan. Wang Lin yang mengetahui hal itu sadar betul bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari perburuan iblis kuno, dan karena itulah entah kesambat apa pemilik mutiara pembangkang surga itu malah dengan nekat mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan mengorbankan nyawanya dengan meledakkan tubuhnya sendiri demi menghancurkan menara iblis. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Lin ternyata hidup lagi dan meminta bantuan setan kuno distrik Tianyao yang akan menjadi episode pertama dimulainya pertempuran antara setan kuno dan iblis kuno yang merupakan keturunan langsung Ordo kuno yang telah punah. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Seperti yang kita tahu, pecahan jiwa iblis kuno benar-benar emosi jiwa ketika melihat Wang Lin menghancurkan menara iblis dan berjanji akan membuat pemuda itu membayar 100 kali lipat kalau ada kesempatan. Nah, sebelum kita lihat bagaimana cara iblis kuno membalaskan dendam kepada Wang Lin yang ceritanya udah koit gitu kan, kita flashback dulu atuh ya ke ceritanya ke 1 jam sebelum peledakan diri Wang Lin. Ternyata Wang Lin telah bernegosiasi dengan Yoshishu di dalam bola larangan dan meminta putri leluhur darah itu untuk memberitahukan metode asli untuk mengaktifkan pil darah jiwa, kalau tidak mau dibuat terperangkap selamanya dalam kehampaan. Siksaan di dalam bola larangan telah menimbulkan ketakutan pada di hati Yoshishu, dan dibanding harus mengalami ini selamanya, putri leluhur darah itu pun tidak memiliki pilihan kecuali memberikan apa yang Wang Lin mau. Nah, kira-kira seperti itulah latar belakang kenapa di episode sebelumnya Wang Lin bisa sebegitu nekatnya meledakkan dirinya sendiri demi menghancurkan menara iblis, karena pada akhirnya dia pun akan bangkit lagi dengan menggunakan pil darah jiwa yang dimiliki Yoshishu. Sesuai apa yang telah direncanakan, agak jauh dari medan perang kuno, sebuah formasi keemasan muncul diikuti dengan cairan kebiruan yang bergejolak sebelum akhirnya berubah wujud menjadi Wang Lin pasca dibangkitkan oleh pil darah jiwa. Meskipun berhasil selamat dari maut, Wang Lin tetap bengek dan kehabisan tenaga karena luka parah yang dia terima pasca peledakan diri. Sementara itu di sisi lain Wang Lin tahu bahwa iblis kuno yang belum musnah pasti akan kembali menargetkannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminta bantuan setan kuno distrik Tianyao untuk mengalahkan iblis kuno. Kebangkitan Wang Lin langsung tertangkap oleh radar iblis kuno, dan sesuai dengan ambisinya di awal episode, penghuni menara iblis medan perang kuno itu langsung mengambil tindakan dan mengambil wujud manusia demi menuntaskan dendam dan memaksa Wang Lin membayar harga atas apa yang telah dia lakukan. Wang Lin langsung melakukan teleportasi berkali-kali ke arah negara iblis langit dan memikirkan bagaimana dia bisa menghilang selama 10 tahun yang juga mengartikan bahwa janji 3 tahun untuk bertemu kembali di Danau Naga telah dia ingkari. Namun mengingat perjanjian itu tampak sangat penting, Wang Lin merasa setan kuno pasti mau memaafkannya dan memberikan bantuan. Karena itulah satu-satunya hal yang perlu dia pikirkan dan lakukan saat ini adalah mencapai distrik Tianyao secepat mungkin. Nah, tapi sebelum Wang Lin mencapai distrik Tianyao tempat setan kuno berada, tiba-tiba saja ruang di hadapannya terrobek ketika bayangan ular raksasa yang disusul dengan kemunculan lelaki parubaya berzirah besi menghambat perjalanannya. Wang Lin langsung tahu kalau iblis kuno pasti dalang di balik kemunculan dua makhluk tersebut, namun yang membuatnya cukup terkejut adalah lelaki parubaya berzirah besi yang muncul memiliki paras dan peranggai yang persis dengan Ling Tianhuo
Huo meskipun auranya sangat berbeda. Wang Lin yakin kalau lelaki itu memiliki hubungan dengan sang pedang suci dan berusaha untuk membangkitkan ingatan itu demi mengacaukan perhatian lawan. Upaya Wang Lin membuahkan hasil karena setelah mendengar nama Ling Tianhuo, lelaki di hadapannya langsung seolah mengingat sesuatu meskipun beberapa saat setelahnya kembali dalam mode full kerasupan. Iblis kuno langsung meledakkan kekuatan segera setelah penguasaannya atas tubuh Ling Tianhuo KW telah kembali dan membuat Wang Lin gagal mengaktifkan portal teleportasi dengan serangan brutal. Wang Lin tahu bahwa mengaktifkan formasi memang membutuhkan terlalu banyak waktu yang tidak mungkin dia dapatkan dalam kondisi penyerangan tanpa henti seperti ini. Karena itulah Wang Lin hanya bisa bergantung pada kecepatannya sendiri dan melesat sekuat tenaga ke arah distrik Tianyou yang sebenarnya masih berada cukup jauh. Sementara itu, di sisi lain Ling Tianhuo KW sudah melepaskan serangan barbar lain kepadanya. Dan dalam kondisi terpepet itulah, Wang Lin akhirnya dengan agak kesal menanyakan sampai kapan sih atuh kamu teh setan kuno mau berdiam diri dan melihat nyawanya terancam hingga tiba-tiba setan kuno juga ikutan kesal mendengar Wang Lin berani-beraninya memerintahkannya setelah menghilang 10 tahun penuh, meskipun pada akhirnya tetap muncul untuk menyelamatkan pemuda itu. Wang Lin langsung menangkupkan tangan sambil menunduk ketika memohon pertolongan setan kuno yang dipanggil Beluo tersebut, sementara iblis kuno dalam tubuh Ling Tianhuo KW memintanya untuk tidak ikut campur. Beluo segera menyerap darah Wang Lin untuk menciptakan wujud fisiknya dan membuat iblis kuno juga menjadi emosi ketika mempertanyakan dari mana asalnya keberanian Beluo mengganggunya. Lah, Beluo lebih kaget lagi mendengar kata-kata sombong itu karena sama seperti dirinya, makhluk yang ngerasupin Ling Tianhuo KW juga merupakan pecahan jiwa seperti dirinya. Wang Lin sempat mau menjelaskan apa yang terjadi 10 tahun lalu, namun Beluo sudah lebih dulu berkata bahwa dia telah mengampuni nyawa Wang Lin. Baru setelah mendengar itu, Wang Lin pun bisa dengan tenang menepi dari pertarungan dan menelan beberapa pil obat sekaligus untuk memulihkan seluruh luka-lukanya. Sementara Wang Lin menepi, pertempuran antara Beluo dan Ling Tianhuo KW masih berlangsung dengan intens, di mana masing-masing di antara mereka melepaskan pilar energi yang mengerikan dan benturan kekuatan mereka berdua memiliki efek yang mampu menggoncang tanah roh iblis. Bahkan secara mengejutkan membuat Wang Lin teringat dengan teknik para dewa kuno dalam ingatan dewa kuno Tusi. Pemandangan itu bukan sesuatu yang aneh mengingat iblis kuno dan setan kuno juga sama-sama berasal dari ordo kuno, dan karena itulah tanpa pikir panjang Wang Lin langsung menyambungkan kesadarannya dengan tubuh utama demi membiarkan tubuh dewa kuno ini mempelajari teknik ordo kuno secara langsung. Berkat pertarungan antara Beluo dan iblis kuno serta sisa kesadaran Tusi dalam tubuh utamanya, Wang Lin berhasil memahami beberapa teknik dewa kuno dan hal itu merupakan manfaat yang tak ternilai untuk tubuh aslinya. Nah, sementara Wang Lin mempelajari teknik dewa kuno dari pertempuran iblis kuno dan setan kuno, tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dan selama waktu itu juga dia telah berhasil memunikan 4 tetes anggur surgawi yang sebelumnya dia telan paksa. Di sisi lain pertarungan Beluo dan iblis kuno masih berlangsung dengan intens, di mana setelah mengamati lamat-lamat Wang Lin merasa kalau Beluo memiliki keunggulan dibanding Ling Tianhuo KW. Namun dia menahan diri seolah setan kuno itu juga merasa segan kepada makhluk yang disebut sebagai iblis kuno. Wang Lin sedikit banyak paham bahwa di antara keturunan asli ordo kuno pasti memiliki kekuatan yang bisa menyaingi satu sama lain. Namun membiarkan pecahan jiwa iblis kuno pergi jelas bukanlah sebuah resiko yang bisa dia ambil. Karena itulah ketika Ling Tianhuo KW ditekan oleh kekuatan Beluo, Wang Lin memanggil sungai dunia bawah sebelum kemudian menyatukannya dengan bendera 1 miliar jiwa dan harta lain termasuk juga pedang abadi. Suligao Shik Shek Shock dikit ketika Wang Lin memerintahkannya untuk bergabung dengan sungai dunia bawah, namun roh pedang itu tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya menyerbu ke dalam sungai dunia bawah untuk mengamuk. Baru setelah pedang abadi menyatu dengan sungai dunia bawah, Wang Lin pun menarik keluar bilah pedang perak yang merupakan pedang dunia bawah dan menghujamkannya lurus-lurus ke arah Ling Tianhuo KW.
Ling Tianhuo KW yang habis digebuk pakai pedang abadi dunia bawah langsung merinding remah-remah bulu ketek dan memutuskan untuk melarikan diri karena percaya kesempatan untuk menghabisi Wang Lin masih akan muncul di masa depan. Namun ternyata justru Wang Lin yang tidak mau membiarkan pecahan jiwa iblis kuno itu pergi karena bagaimanapun dia telah dibuat menderita selama beberapa hari karena pengejarannya. Ling Tianhuo KW merasa cukup optimis ketika melihat Wang Lin malah ngejar sendirian seolah berniat menyerahkan nyawanya dan segera melepaskan beberapa naga kegelapan ke arah pemuda tersebut. Wang Lin bersikap cukup tenang ketika mengeluarkan segel kehidupannya untuk menahan naga-naga kegelapan sambil terus mengayunkan pedang dunia bawahnya untuk menghancurkan serangan iblis kuno. Iblis kuno masih menganggap remeh Wang Lin ketika menyebut bahwa kultivasi krucil itu sama sekali tidak cukup untuk menghancurkannya. Tapi ternyata Wang Lin menggunakan gabungan indera spiritual dan niat Dao yang berhasil melampaui kesenjangan kultivasi di antara mereka. Serangan itu berhasil memisahkan iblis kuno dari Ling Tianhuo KW dan membuat penghuni menara iblis itu merasa cukup terpojok karena saat ini indera ilahinya tidak stabil ditambah menara iblis telah dihancurkan. Karena itulah iblis kuno memutuskan untuk kabur dulu karena selama armor iblis masih ada maka dia juga masih bisa dibangkitkan kembali. Namun lagi Wang Lin tidak mau membiarkan iblis kuno itu pergi dan membuat bahkan Be Luo pun bertinyi-tinyi tentang apa niat Wang Lin yang sebenarnya. Atau kamu teka Sep? Iblis kuno melepaskan esensi iblis berpikir bahwa Wang Lin tanpa pengaruh buah kenaikan surgawi tidak akan bisa menahannya. Namun ternyata Wang Lin masih menyimpan efek buah kenaikan surgawi dalam jiwa primordialnya dan langsung mengaktifkan efek tersebut hingga akhirnya ngeplay lagi entah untuk keberapa kalinya. Berkat kengeplayannya itu Wang Lin kembali menggelok ketika melesat dengan kecepatan gak ngotak ke arah iblis kuno dan meraih armor iblis sebelum kemudian sekali lagi melemparkan pedang dunia bawah ke arah pecahan jiwa tersebut. Tepat ketika pedang dunia bawah menembus tubuh roh dalam armor, seluruh armor dalam dan tubuh roh berubah menjadi kabut hitam pekat yang menyelimuti Wang Lin sebelum akhirnya menyerbu ke dalam lautan kesadarannya seolah ingin mengendalikan pemilik mutiara pembangkang surga tersebut. Tapi tanpa iblis kuno ketahui kejadian ini sudah diprediksi dan masuk ke dalam rencana Wang Lin. Tepat setelah menjebak pecahan jiwa iblis kuno dalam lautan spiritualnya, Wang Lin kehilangan kesadaran dan langsung ditangkap oleh Be Luo yang mengetahui bahwa pemuda itu telah memaksanya masuk ke dalam rencana penjebakan pecahan iblis kuno. Seolah Wang Lin yakin kalau Be Luo pasti akan menolongnya. Dan ya, sesuai dengan apa yang Wang Lin prediksi, Be Luo memang membantunya dan membawa tubuh pemuda yang setengah kerasupan itu menuju Danau Naga. Oke, kita intermejo dikit dulu yuk ke planet Sujaku, tepatnya di sekte Yuntian itu loh yang dulu menjadi tempat limuan nungguin Wang Lin. Masih inget kan? Karena Wang Lin adalah sosok paling penting dan dihormati di seluruh sekte, sekarang terbangun sebuah patung Wang Lin raksasa dan seluruh anggota selalu meletakkan lilin-lilin di bawah patung untuk memohon perlindungan para leluhur mereka. 在星海之外，便是我们为他送出的，望他保佑我族。 Oke, sekarang kita balik lagi ke sosok leluhur yang dimaksud di mana Wang Lin telah melewati perseteruan tanpa henti dengan pecahan jiwa iblis kuno, di mana meskipun dengan kekuatannya saat ini dia tidak mungkin sanggup menaklukkan iblis kuno. Dengan bantuan segel Be Luo, Wang Lin sudah bisa menekan pecahan jiwa tersebut. Wang Lin juga memasang batasan demi batasan pada pecahan jiwa iblis kuno dan meyakini bahwa suatu saat pecahan jiwa tersebut akan melemah hingga akhirnya bisa dimurnikan sebagai jiwa primordial kedua. Baru setelah berhasil menekan pecahan jiwa iblis kuno, Wang Lin pun membuka matanya dan terbangun dalam kondisi berselimut armor iblis yang membuat auranya sama sekali tidak lebih lemah dibanding panglima tertinggi kota iblis kuno.
Wang Lin baru terbangun dari posisi lotusnya ketika suara Beluo terdengar dan bertanya apakah sekarang pemuda itu akan pergi. Wang Lin menimbang sesaat ketika memikirkan betapa banyak bantuan yang dia terima dari Beluo dan berjanji akan memenuhi janji yang sudah dia buat dengan sang setan kuno. Namun sebelum itu Wang Lin meminta Beluo untuk memberikan bantuan lagi untuk beberapa hal, di mana hal pertama adalah mencari jejak jiwa Joy yang sayangnya tidak tertangkap di seluruh negara iblis langit. Kekuatannya saat ini belum memungkinkan Beluo memindai ke seluruh tanah roh iblis, dan karena itulah Wang Lin harus membawakan pecahan setan kuno yang lain agar kekuatannya meningkat. Wang Lin menyanggupi permintaan tersebut dan mengajukan permohonan kedua, yaitu membawa Ling Tianhuo KW serta permohonan ketiga untuk memasuki tanah warisan iblis kuno. 请前辈助我寻。 Beluo tidak keberatan sama sekali dengan permintaan kedua, namun untuk permintaan ketiga belum bisa dia wujudkan dan balik meminta Waling untuk membawa satu pecahan setan kuno dalam waktu 100 tahun baru membicarakan hal ini lagi. Waling kembali menyanggupi permintaan tersebut namun menyebut bahwa membawa setan kuno dengan kekuatannya sendiri akan cukup menyulitkan. Baru setelah itu Beluo menganugerahi Wang Lin titel sebagai utusan iblis yang bahkan lebih tinggi dibanding Kaisar Iblis dan membunyikan genderang perang pada negara iblis api untuk memberi akses Wang Lin mengincar setan kuno api. Wang Lin menangkupkan tangan dan menunduk dalam-dalam, dan dengan demikian ikatan janji 100 tahun antara Wang Lin dan Beluo pun resmi dimulai. 必不辱命。 Edian, Cile udah resmi nih ya bangun aliansi sama setan kuno distrik Tianyo alias Beluo. Apakah Wang Lin bisa menunaikan janji 100 tahunnya dengan Beluo untuk menangkap satu pecahan setan kuno? Apakah Wang Lin dapat memurnikan pecahan jiwa iblis kuno sebagai jiwa primordial kedua sesuai keinginannya? Terus kira-kira nih apa sih hubungannya Ling Tianhuo dengan Ling Tianhuo asli di sekte pedang Daluo? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva atau nonton spoilernya di Ginosis. Ya, Rama di sini pamit. Bye bye.